Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Mang Ripan. Mang Ripan mohon maaf ya, kemarin sempat berhenti sejenak karena ada kendala. Tapi sekarang Mang Ripan sudah bisa hadir lagi. Dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah setia menunggu. Dan tak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya kembali. Dan cerita kali ini berjudul Kukirim tumbal untuk suami yang selingkuh dengan adikku sendiri. Angin malam menyusup masuk dari sela-sela jendela kamar yang tidak sepenuhnya tertutup. Tirai putih tipis menari pelan, menciptakan bayangan samar di dinding tempat Narea duduk memeluk lututnya. Matanya memandangi jam dinding yang berdetak sangat lamban, seolah waktu pun ikut enggan berjalan di rumah itu. Sudah hampir pukul 1 dini hari, tapi Bimantara belum juga pulang. Ini bukan pertama kalinya. 3 bulan terakhir ini, lelaki itu lebih sering pulang larut malam dengan bau parfum yang asing yang menusuk hidungnya. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama, yakni alasan lembur. Tapi bahkan kebohongan pun memiliki batas logika, dan Narea bukanlah wanita yang bodoh. Dia menatap meja makan yang sudah 3 kali dia hangatkan ulang. Nasi sudah mengering, sayur bening sudah menjadi keruh, dan ayam goreng kegemaran Bimantara pun tampak dingin dan keras. Hati Narea pun seperti ditusuk-tusuk. Dulu, padahal lelaki itu selalu pulang tepat waktu, mencium keningnya, dan berkata bahwa masakannya adalah penyelamat darinya. Tapi sekarang, bahkan suara kunci yang berputar di pintu pun tidak lagi terdengar. Narea berdiri, mengambil piring-piring itu satu persatu dan membuangnya ke tempat sampah. Tangannya bergetar, bukan karena lelah, tetapi karena luka yang perlahan membusuk di dalam hatinya. Malam itu, perasaan yang selama ini dia tekan akhirnya memuncak. Dia mengenakan jaket tipis, mengunci pintu rumah, dan mengayuh motornya ke arah yang tidak pasti. Dia tidak tahu harus kemana. Yang dia tahu ada satu tempat yang belakangan ini sering disebut oleh tetangganya, di mana tetangganya itu berada di kosan kecil di pinggiran kota, dekat jalan ke arah pasar lawas, tempat orang-orang suka menyembunyikan hal-hal yang tidak pantas. Dia tidak tahu kenapa, tapi tubuhnya seperti ditarik ke sana. Hatinya menolak, tapi pikirannya terus membisikkan kemungkinan yang buruk. Dan di balik bisikan itu, terselip satu nama yang membuat dada sesaknya tidak tertahankan. Nayunda, adiknya sendiri. Dulu, Nayunda adalah cahaya dalam kehidupannya, ceria, lembut, dan selalu manja padanya. Tapi sejak Nayunda pindah ke kota untuk kuliah dan mendadak memutuskan tinggal di rumah mereka karena butuh tempat singgah sementara, semuanya kini terasa berubah. Pakaian-pakaian Nayunda mulai terlalu terbuka, bahkan tatapannya pada Bimantara terlalu lama, bahkan suaranya terdengar terlalu manja dan terlalu dibuat-buat. Narea pernah menepis semua itu sebagai kecemburuan yang bodoh. Tapi malam itu, firasatnya terbukti benar. Lampu dari salah satu jendela kosan itu menyala remang-remang, tirainya tipis, dan dari luar, bayangan 2 orang yang sedang berdekapan terlihat sangat jelas. Napas Narea pun tercekat. Dia mematung di balik semak, jari jemarinya menggenggam erat tas kecilnya hingga buku jarinya pun memutih. Dia tahu pasti bentuk tubuh itu, dan dia kenal siluet itu. Dia adalah Bimantara, dan yang satu lagi, Tuhan jangan sampai benar, ternyata itu adalah Nayunda. Rambut ikalnya dan tubuh langsingnya terlalu khas untuk salah dikenali. Langit malam tidak berbintang, seolah ikut murung menyaksikan pengkhianatan itu. Dan singkat waktu, keesokan harinya, Bimantara pun pulang seperti biasa dengan wajah tanpa dosa. Tapi ketika Narea menatapnya, hanya ada satu pertanyaan yang keluar. Sejak kapan kamu tidur dengan adikku, Mas? Pertanyaan itu seperti cambuk yang meledak di ruang tamu mereka. Mata Bimantara pun membelalak, tapi hanya sebentar sebelum berubah menjadi marah. Jangan ngamur kamu, Narea. Kamu tuh cemburuan gak jelas.
Kamu pikir semua orang yang dekat sama aku itu selingkuhan? Tapi kamu memeluknya, Mas, bisik Naria lirih. Aku lihat kalian semalam. Bukannya meminta maaf atau memberikan penjelasan, Bimantara justru menghantam meja dengan tinjunya. Dasar perempuan gak tahu diri. Kamu tuh selalu nyusahin, gak pernah puas. Pantas Nayunda lebih ngerti aku daripada kamu. Dek, pengakuan itu seperti cambuk kedua, tapi kali ini mencambuk jiwanya sendiri. Narea menangis bukan karena lemah, tapi karena dia tidak percaya. Suami yang dia bela mati-matian, yang dia jaga kehormatannya, justru menusuk dari belakang bersama dengan darah dari adik sang istri. Nayunda muncul dari kamar hanya mengenakan kaos panjang Bimantara. Tapi aku gak pernah bermaksud nyakitin kakak, kata Nayunda pura-pura iba. Tapi aku jatuh cinta sama Mas Bima, Kak. Kami saling mencintai. Dengan jantung berdarah-darah, Narea berdiri. Dia seperti mayat hidup saat Bimantara mendorongnya keluar rumah, menutup pintu di wajahnya sendiri. Hujan turun saat itu, deras dan terasa begitu dingin, seolah langit pun ikut meratapi kehancuran rumah tangganya. Dia berjalan tanpa tujuan, menyusuri ganggang kecil yang basah dan sunyi. Matanya kosong, langkahnya lemah. Di balik pintu-pintu rumah, orang-orang hanya mengintip, tidak ada yang peduli, kecuali satu orang, yakni Bu Retni, tetangga tua yang pernah kehilangan anak perempuannya karena suaminya berselingkuh. Aku tahu rasanya, Nak, ucap Bu Retni menyodorkan payung dan secangkir teh hangat. Tapi ada cara kalau kau mau balas dendam, Nak. Narea hanya diam menatap perempuan tua itu. Bu Retni mencondongkan tubuhnya lalu berbisik. Ada seorang dukun di Gunung Kemukus. Dulu aku pernah ke sana. Dia bisa membantumu menyelesaikan yang mengkhianatimu. Dukun, bisik Narea. Iya, Nduk, tapi bukan dukun sembarangan. Dia bukan hanya bermain mantra. Dia membuat perjanjian dengan yang ada di atas gunung. Tapi ingat, semua ada harganya. Malam itu pun, di antara aroma teh hangat dan deru hujan, Narea merasakan sesuatu bangkit dalam dirinya. Bukan lagi air mata, bukan lagi luka, tapi sesuatu yang lebih kelam, yakni dendam. Dan dendam itulah seperti api kecil di dasar jiwa, mulai menyala, pelan-pelan tapi begitu pasti. Malam masih menghitam saat Narea melangkah keluar dari rumah Bu Retni. Di tangan kirinya, selembar kertas kusam bertuliskan alamat yang bahkan tidak tertera di peta manapun. Gunung Kemukus, nama yang selama ini hanya dia dengar lewat bisikan-bisikan dan cerita-cerita yang dilarang ibunya semasa kecil. Konon katanya, tempat itu bukan untuk orang biasa. Di sana, arwah penasaran dan makhluk goib menari bersama manusia yang terikat janji goib. Tapi malam ini, Narea tidak peduli. Dia memacu motornya, menembus kabut dini hari, melintasi jalan berkelok yang sunyi dan juga sangat lembab. Deru angin menggigit kulit, seolah mencoba menghalangi tujuannya. Tapi Narea tidak goyah sedikit pun. Dalam hatinya, dendam sudah berubah menjadi nyala api yang tidak bisa dipadamkan oleh logika ataupun rasa takut. Dan singkatnya sekitar pukul 3 pagi, dia telah tiba di kaki Gunung Kemukus. Tempat itu terasa berbeda, bukan hanya sepi, tapi benar-benar mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam, bahkan desir angin pun nyaris tidak terdengar. Pepohonan di keliling gunung tampak tua dan bengkok, seperti tangan-tangan tua yang mencoba meraih siapa saja yang lewat. Narea turun dari motornya dan mulai mendaki jalan setapak kecil yang hanya diterangi cahaya bulan pucat. Batu-batu tajam menusuk telapak kakinya dan akar-akar pohon seperti menjegal langkahnya. Di tengah perjalanan, dia mendengar suara, atau lebih tepatnya bisikan, pelan seperti napas di tengkuknya. Bimantara, Nayunda. Suara itu mengalun dengan lembut, nyaris seperti lagu Nina Bobo, tapi penuh nada kebencian.
Jantung Naraya berdegup kencang. Dia menoleh ke belakang, tapi hanya bayangan pepohonan dan kabut yang menari. Kakinya semakin cepat melangkah meski tubuhnya mulai lelah. Sekitar 3/4 perjalanan, dia melihat sebuah gubuk tua berdinding bambu. Dari dalamnya, nyala lampu minyak menyala temaram. Di depan pintu, duduklah seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang terurai dan mata yang tampak seperti sudah terlalu banyak hal buruk dalam hidup. Dia mengenakan kain jarik lusuh dan duduk sambil memintal benang dari kapas hitam. "Nah, kau hendak ke puncak?" Suara perempuan itu serak tapi terdengar tajam. "Iya, Mbok." Naraya mengaku pelan, menelan ludahnya. "Untuk kapan, Dok?" tanya perempuan itu tanpa mengalihkan pandangannya dari benang hitam di tangannya. "Untuk meminta bantuan Ki Madra, Mbok." Perempuan tua itu menghentikan pintalannya. Matanya kini menatap tajam ke arah Naraya, seolah sedang membaca isi hatinya sampai ke akar. "Ki Madra tidak memberi bantuan, Dok. Dia hanya memberi perjanjian, dan perjanjian dengannya akan ada harganya, Dok." "Aku siap, Mbok," bisik Naraya. "Benarkah kau sudah siap kehilangan? Apakah kau sudah siap menanggung beban bahkan setelah dendammu lunas?" tanya perempuan itu lirih. Naraya tidak menjawab, tapi pandangan matanya lebih tegas dari 1000 kata. Perempuan itu menarik napas panjang, lalu berdiri dan menuju ke arah jalur kecil yang mengarah ke dalam hutan cemara. "Lewatlah jalan itu, Nduk. Jangan menoleh. Apapun yang kau dengar, teruslah berjalan. Karena kalau kau berhenti, yang mengikuti bisa saja ikut masuk ke dalam tubuhmu." Naraya pun menunduk sopan dan melangkah dengan hati bergetar. Suara jeritan samar mulai terdengar saat dia memasuki hutan. Suara wanita menangis, suara anak kecil tertawa, dan suara dengusan napas berat tepat di belakang telinganya. Tapi dia ingat pesan perempuan tua itu. Dia terus melangkah, tidak menoleh walau tubuhnya mulai menggigil. Hingga akhirnya jalanan terbuka menuju sebuah tanah lapak di puncak gunung. Di sana berdiri sebuah altar batu berlumut dengan api unggun yang menyala merah kebiruan. Dan di sekelilingnya ada lingkaran tanah hitam terbakar. Dan di atas altar sesajen bunga 7 rupa, darah ayam, dan kemenyan membumbung tinggi. Sosok itu muncul dari balik asap, tinggi berjubah hitam dengan topeng kayu menyerupai wajah manusia tanpa mulut. Matanya merah menyala, tapi tatapannya tidak menakutkan, justru menenangkan. Seperti kematian yang datang tanpa rasa sakit. "Aku tahu kau akan datang, Naraya." Suara lelaki itu berat, sorak keluar dari dasar bumi. "Dan aku sudah lama menunggumu." Naraya menelan ludah. Apakah kau Ki Madra?" "Orang-orang memanggilku begitu, tapi bukan namaku yang penting. Yang penting adalah apa yang akan kau berikan dan apa yang akan kau dapatkan." Ki Madra melangkah pelan mendekati altar. Dia mengangkat tangan dan dari balik jubahnya, dia mengeluarkan mangkuk tanah liat hitam. "Untuk mengirim tumbal hidup, kau harus memberi bagian dari dirimu, sesuatu yang menyimpan jiwamu." Naraya membuka kantong kecil dari dalam jaketnya. Dia pun kemudian menyerahkan segenggam rambutnya yang telah dia potong diam-diam saat malam sebelumnya, dan menusuk jarinya dengan duri pohon randu yang dia temukan di perjalanan. Setetes darah jatuh ke dalam mangkuk itu. Ki Madra pun mencampur semuanya dengan bunga kamboja dan kemenyan, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti. Api unggun bergemuruh, melambung lebih tinggi, dan angin mendadak berembus kencang dari segala arah. Dari dalam lingkaran tanah terbakar, muncul bayangan-bayangan manusia yang melolong, bayangan hitam tanpa mata merangkak di atas tanah sambil mencium bau darah Naraya. "Tumbal telah dipanggil, tapi ingat, arwah yang memburu jiwa hidup akan menagih sampai kutukannya tuntas. Jika mereka tidak menemukan jalan, maka mereka akan kembali kepadamu."
Narea pun mengangguk walau tubuhnya bergetar. Dia tidak peduli lagi. Nayunda dan Bimantara telah merenggut seluruh hidupnya. Jika jiwa mereka harus menjadi santapan arwah penuntut pun, maka biarlah begitu. Saat api padam dan semua kembali sunyi, Kimatra hanya berkata satu kalimat. Mulai malam ini, arwah itu sudah bergerak untuk melaksanakan tugasnya. Akhirnya Narea pun turun dari gunung saat langit mulai memerah. Tapi bukan matahari yang bersinar dari timur. Warna merah itu terlalu pekat, terlalu gelap, dan terlalu mirip dengan warna darah. Singkat waktu, 2 minggu setelah Narea turun dari Gunung Kemukus, hidupnya berubah menjadi sebuah perjalanan yang diliputi kabut hitam. Hari-hari yang dulu dihiasi dengan keramaian dan kebahagiaan, kini terasa sunyi dan pekat. Dia tidak lagi melihat Bimantara dan Nayunda sebagai dua manusia yang pernah dia kenal. Kini, mereka hanyalah bayangan dalam tubuh yang tampak kosong, tenggelam dalam kutukan yang tidak terelakkan. Narea merasa puas, lebih tepatnya, dia merasa lega. Dendamnya sudah terbalas. Bimantara yang dulu menjadi suami setianya dan Nayunda yang menjadi adik yang harus dia lindungi, kini terhukum dengan cara yang tidak bisa mereka hindari. Namun kepuasan itu mulai berubah menjadi sebuah perasaan asing yang menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat dia tengah terlelap dalam tidur yang gelisah, sebuah suara menyusup ke dalam mimpinya. Bisikan itu datang dari kegelapan, bukan kata-kata biasa, tapi suara yang berasal dari tempat jauh, tempat yang sangat familiar, namun mengerikan. Arwah yang dia kirimkan itu, arwah yang seharusnya menuntut jiwa Bimantara dan Nayunda, mulai berbalik ke arahnya. Narea terbangun dengan napas terengah-engah. Dia menyentuh dada yang sesak. Suara itu, mereka memanggilnya, berbisik dalam keheningan malam. Dia menoleh ke jendela yang terbuka. Udara malam yang dingin masuk menerpa wajahnya. Tapi itu tidak cukup untuk menenangkan kegelisahan di dalam dirinya. Luka di lengannya yang sudah mulai sembuh setelah 2 minggu tiba-tiba terasa perih. Seketika darah mulai menetes, membasahi kaosnya. Dia menatap luka itu dengan sangat bingung. Kenapa dia merasa luka itu tidak pernah sembuh? Rasanya seperti ada sesuatu yang terus mengalir dari dalam tubuhnya. Sesuatu yang tidak dapat dihentikan. Saat dia menoleh ke arah cermin, ada kilatan bayangan yang bergerak di balik pantulan dirinya. Sebuah sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, menggantung tanpa suara, terlalu jelas untuk hanya dianggap sebagai ilusi. Narea menggigil. Dia berusaha mengusap luka itu, berharap rasa sakit itu hilang. Tapi semakin dia menyentuhnya, semakin luka itu terbuka, semakin darahnya mengalir, dan semakin banyak pula bayangan-bayangan gelap yang menghantui dirinya. Sementara itu, di rumah Bimantara dan Nayunda, keadaan tidak jauh berbeda. Sejak malam ritual itu dimulai, segala sesuatu menjadi semakin kacau. Nayunda yang dulu penuh semangat dan ceria, kini terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Setiap kali dia melangkah, kakinya seperti terangkat dengan berat dan matanya kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan arah. Malam-malam di rumah itu dipenuhi dengan suara-suara aneh. Nayunda mulai mendengar tangisan dari bawah tempat tidurnya. Tangisan yang terdengar seperti jeritan seorang wanita yang kesakitan. Tangisan itu datang dari dalam tanah, seperti ada seseorang yang terperangkap di dalamnya. Setiap kali Nayunda membuka mata, cermin di kamar mengungkapkan pemandangan yang lebih mengerikan. Dia melihat dirinya sendiri, tapi dalam pantulan itu ada wanita yang menggantung di belakangnya. Wajahnya tertutup rambut panjang dan tubuhnya terkulai tanpa nyawa. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya Nayunda yang terganggu, Bimantara juga mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih mencurigakan. Awalnya dia hanya merasa cemas, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik pintu. Namun, semakin lama, dia mulai mendengar langkah kaki yang berjalan tanpa asal. Suara-suara yang datang dari dalam rumah, padahal tidak ada seorang pun di sana.
Dia sering terbangun tengah malam, terengah-engah, matanya terbuka lebar dan terbelalak. Sementara tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Tubuhnya mulai membiru dan matanya semakin kosong, seperti jiwa yang perlahan menguap dari dalam dirinya. Namun di balik gangguan-gangguan itu, ada hal yang lebih mengerikan. Bimantara mulai melihat bayangan di balik pintu, bayangan yang bergerak mengikuti setiap langkahnya. Dia mencoba mengabaikannya, tapi semakin dia berusaha untuk menutup matanya, semakin nyata sekali bayangan itu. Makin lama, semakin banyak bayangan itu datang, seolah-olah menunggunya di setiap sudut rumah. Dan pada suatu malam, ketika Bimantara berjalan menuju kamar tidur mereka, dia melihat sosok wanita itu lagi. Bayangan yang menggantung, wajah tertutup rambut yang panjang, dan tubuhnya terkulai. Dan di setiap pertemuan mereka, Bimantara merasa semakin jauh dari kenyataan. Kedua jiwa yang dia hancurkan, yakni Bimantara dan Ayunda, sudah terperangkap dalam cengkraman kutukan yang tidak terhindarkan. Mereka berdua semakin tenggelam dalam dunia yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Mereka terperangkap dalam arwah yang mulai menuntut balas. Namun, Narya tidak bisa menahan rasa puas yang muncul setiap kali dia mendengar kabar tentang gangguan yang sudah dialami Bimantara dan Ayunda. Dia merasa adil, merasa dunia seakan kembali pada tempatnya. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang menggerogoti dirinya. Ketidaktenangan yang kian mencekiknya, rasa yang muncul di hatinya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. Tidak hanya rasa puas, tetapi juga rasa takut. Suatu malam, saat Narya duduk di atas ranjangnya, dia menyadari bahwa luka di lengannya belum juga sembuh. Bahkan kini rasanya seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sesuatu yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Bahkan setiap malam saat dia tertidur, mimpi buruk datang menghantuinya. Dalam mimpi itu, dia kembali ke Gunung Kemukus, kembali ke Kimatra, kembali pada perjanjian yang telah dia buat. Dan setiap kali dia mencoba melarikan diri, sosok yang dia kirimkan, yakni penuntut jiwa, selalu muncul menuntutnya untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Dan seketika Narya pun terbangun dari mimpinya. Aku tidak bisa melarikan diri. Aku tidak bisa lari dari janji ini, bisik Narya pada dirinya sendiri terbangun dari tiduran yang penuh dengan keringat dingin. Ia menatap dirinya di cermin, tidak ada lagi wajah yang familiar, tidak ada lagi dirinya yang dulu. Yang ada hanyalah tubuh yang terluka, jiwa yang terperangkap dalam janji gelap yang tidak bisa dia hentikan. Dan yang lebih menakutkan, arwah yang dia lepaskan bukan hanya menghantui Bimantara dan Ayunda, tetapi juga menghantui dirinya. Narya tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan, tapi satu hal yang pasti, kutukan ini sudah mulai berjalan dan kini dia adalah bagian darinya. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu sejak perjanjian mengerikan itu, dan kehidupan Narya semakin mendekati batas. Kutukan yang dia panggil tidak hanya merasuki tubuh Bimantara dan Ayunda, tetapi juga menembus segala celah yang ada di antara dunia mereka. Semuanya kini berputar dalam lingkaran tanpa akhir, tidak terelakkan. Kegelapan itu semakin begitu nyata, mengalir dalam tubuh mereka bertiga, mencengkeram erat jiwa-jiwa yang terlibat dalam permainan ini. Narya berdiri di tepi jurang keputusasaan. Rasa puas yang dia rasakan dulu kini tergantikan dengan ketakutan. Apa yang telah dia lakukan? Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dengan hanya membayar harga darah dan rambut, hidupnya akan kembali normal? Kini dia tahu bahwa janji yang telah dia buat dengan Kimatra di Gunung Kemukus adalah kutukan yang tidak bisa dipatahkan. Pagi itu, udara terasa lebih berat daripada biasanya. Narya berdiri di depan rumah Bimantara dan Ayunda, melihat ke dalam melalui jendela yang pecah, seperti cermin dari jiwanya yang terbelah. Sejak malam terakhir dia mendengar tangisan arwah penuntut, semuanya menjadi lebih sangat aneh. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung, seperti memperingatkan sesuatu yang lebih buruk lagi. Tiba-tiba, Narya mendengar suara langkah berat yang datang dari dalam rumah. Bimantara muncul di depan pintu, namun wajahnya kosong.
Matanya hampa, sepertinya dia tidak lagi menjadi pria yang dia kenali. Bimantara melangkah keluar tanpa sepatah kata pun. Tangannya memegang pisau dapur yang tampak basah oleh darah. Apa yang terjadi, Mas? Naraya berlari menghampirinya, namun Bimantara tidak menoleh. Suara langkahnya bergema di sepanjang lorong rumah yang gelap. Dia melangkah ke halaman belakang tanpa ada ekspresi di wajahnya. Di sana, dia berlutut di atas tanah, menundukkan kepala. Dengan hati yang berdebar, Naraya mengikuti langkahnya, tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Dan saat sampai di halaman belakang, dia terkejut melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Bimantara memegang sepotong kayu bakar yang terbakar, lalu dia mencoba membakar dirinya sendiri. "Mas, jangan lakukan itu, Mas!" teriak Naraya meraih lengan Bimantara. Namun Bimantara hanya menatapnya dengan mata kosong, tidak menyadari keberadaannya. Api itu pun mulai melahap tubuhnya, namun tubuhnya tetap diam seperti tidak merasakan sakit. Naraya hampir menangis, tetapi tidak ada jawaban atas panggilannya. Bimantara pun akhirnya jatuh ke tanah, terbakar, tapi dia tidak mati. Api itu pun kemudian hilang begitu saja, seolah disapu oleh angin malam yang dingin. Naraya terjatuh di sampingnya, tubuhnya gemetar. Apa yang sudah dia lakukan, semua ini terlalu jauh dari yang dia bayangkan. Bimantara tidak terlihat hidup, tapi juga tidak terlihat mati. Tubuhnya terkulai tanpa ada tanda kehidupan yang nyata. Tiba-tiba dari balik pintu rumah, Nayunda keluar. Namun ada sesuatu yang berbeda. Matanya yang dulunya cerah, kini terlihat kosong dan gelap, seperti mata seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Dia berjalan mendekati Naraya, namun langkahnya terhenti saat dia melihat tubuh Bimantara. Dia mati. Nayunda bertanya dengan suara serak, tetapi ada sesuatu yang janggal dari suaranya, seperti suara yang datang dari tempat yang sangat jauh. Naraya menatap Nayunda dengan cemas. "Nayunda, ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" Naraya bertanya, namun Nayunda hanya tersenyum tipis, senyum yang begitu sangat dingin. Tiba-tiba Nayunda bergerak cepat, lari ke arah anjing peliharaan mereka yang sedang duduk di halaman. Dengan kecepatan yang aneh, Nayunda menangkap anjing itu, lalu dengan tangan kosong, dia mulai menghancurkan tubuh hewan itu. Darah pun mulai berceceran di tanah, dan anjing itu menggonggong kesakitan. Tapi Nayunda seolah tidak peduli. Dia semakin kasar, semakin brutal, sampai akhirnya anjing itu terdiam, tubuhnya tergeletak, tidak bernyawa. Naraya merasa mual melihat kejadian itu, tapi dia tetap tidak bisa bergerak. Dia merasa ada yang salah, sangat salah, namun dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nayunda menoleh ke arahnya, wajahnya dipenuhi darah anjing, senyum jahat menghiasi bibirnya. "Aku hanya ingin membantu," ujar Nayunda, namun ada suaranya terdengar tidak manusiawi. Sesuatu dalam diri Nayunda sudah tidak lagi hidup. Jiwa yang dulu ada padanya sudah hilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih gelap. Naraya jatuh ke tanah, matanya terpejam. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia tahu kutukan yang mereka terima belum selesai, dan dia tahu kini ada yang harus dia lakukan untuk menutup perjanjian ini. Namun dengan apa? Apa yang bisa dia lakukan untuk mengakhiri semua ini? Dan saat itulah Mbok Sri muncul lagi. Kali ini dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Wajahnya yang tua itu dipenuhi dengan kerutan yang dalam. Matanya tajam menatap Naraya. "Sudah waktunya kau memilih, Nduk. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan mengorbankan salah satu dari mereka. Bimantara, Nayunda, atau dirimu sendiri," kata Mbok Sri dengan suara yang berat. Naraya terkejut. "Apa? Tidak, aku tidak bisa memilih di antara mereka, Mbok." "Jangan salah paham, Nduk. Kutukan ini sudah terlalu kuat untuk menghentikan keburukan yang telah kau panggil. Darah harus dibayar dengan darah. Jika kau tidak memilih, maka semua yang terlibat dalam kutukan ini akan terus terperangkap dalam penderitaan." Naraya pun terdiam, matanya kosong. Bagaimana dia bisa membuat keputusan seperti itu?
Di hadapannya ada dua jiwa yang terperangkap dalam kesedihan. Bimantara, suaminya yang telah berselingkuh, dan Nayunda, adiknya yang dulu dia cintai. Namun jika dia tidak memilih, maka kutukan ini akan terus menghancurkan mereka semua. Tapi aku tidak bisa, Mbok. Aku tidak bisa memilih. Jika kau tidak memilih, maka bukan hanya mereka akan menderita. Kau pun akan ikut terhukum. Jiwamu akan terperangkap dalam kutukan ini untuk selamanya. Dan dengan berat hati, Naraya pun memandang Bimantara yang terbaring tidak bernyawa dan Nayunda yang kini tampak jauh lebih asing dari sebelumnya. Ia tahu apa yang harus dia lakukan, meskipun itu tidak akan mudah. Dia memilih dengan darah yang mengalir dari tubuhnya, dia akan menutup perjanjian ini. Dan saat matahari terbenam, Naraya memutuskan untuk melangkah menuju air dari kutukan yang dia ciptakan sendiri. Namun apakah pengorbanannya cukup untuk mengairi semuanya? Ataukah justru akan membawa lebih banyak darah yang bertumpah di Gunung Kemukus? Kabut menggantung pekat di lereng Gunung Kemukus malam ini. Angin berembus seliri, seolah membawa bisikan dari dunia yang tidak kasat mata. Naraya berdiri di tengah lingkaran sesajen dengan tubuh menggigil diterpa hawa dingin yang menembus tulangnya. Di hadapannya ada Kimatra yang sudah menunggu, masih dengan topeng tuanya yang tidak pernah menunjukkan raut wajah manusia. Bimantara berada di tengah lingkaran, tubuhnya diikat dengan akar kering yang berbau anyir. Matanya masih kosong, tapi napasnya berat, tanda bahwa jiwa di dalamnya belum sepenuhnya lenyap. Di sisi lain, Nayunda telah tertidur, dibius oleh ramuan tidur pemberian Mbok Sri. Dia tidak akan menyaksikan akhir dari semua ini. "Apakah kau sudah yakin dengan pilihanmu?" tanya Kimatra, suaranya lirih seperti desir api kecil. Naraya menggenggam sebilah pisau ukir yang diberikan padanya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena pilu yang membakar dari dalam. Iya, ini jalannya. Dia yang memulainya, dan dia pula yang harus mengakhirinya. Kimatra pun mengangguk pelan. Api unggun menyala biru, asapnya melingkar di langit, membentuk wajah-wajah tak dikenal yang menangis dalam diam. Angin berdesir kencang, Gunung Kemukus seperti terbangun dari tidur panjangnya. Naraya mendekat, menatap wajah suaminya. Dia tidak melihat lagi sosok yang pernah dia cintai. Dia hanya melihat laki-laki yang telah menghancurkan hidupnya, yang membuatnya menjual jiwanya sendiri demi membalas sakit hati. "Maafkan aku, Mas, jika ini terlalu kejam," bisiknya meneteskan air mata terakhir. Dengan satu gerakan mantap, dia menancapkan pisau itu ke dada Bimantara. Tubuh suaminya mengejang, lalu tenang. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan, hanya keheningan yang panjang. Tiba-tiba angin terhenti, api menyala terang, lalu padam dalam satu kedipan mata. Darah yang mengalir dari tubuh Bimantara terserap oleh tanah hitam Gunung Kemukus, seolah diterima oleh entitas yang bersemayam di dalamnya. Kimatra menarik napas panjang. "Perjanjian selesai, kutukan telah ditutup. Tapi ingatlah, darah yang ditumpahkan di tanah ini tidak akan pernah benar-benar bersih. Gunung ini akan selalu lapar." Naraya jatuh terduduk, rasanya seperti separuh jiwanya ikut terbakar bersama nyawa yang telah dia renggut. Tapi untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, dunia kembali diam. Tidak ada tangisan di bawah tempat tidur, tidak ada cermin yang memperlihatkan arwah tergantung. Nayunda akan bangun dalam damai, dengan ingatan yang kabur tentang semua peristiwa ini, seperti mimpi buruk yang perlahan memudar. Beberapa hari kemudian, Naraya kembali ke rumah kecil peninggalan orang tuanya. Dia menanam mawar merah di pekarangan, satu untuk setiap luka yang pernah dia derita. Mbok Sri datang untuk terakhir kalinya, menyerahkan seika daun sirih dan juga kembang kantil sebagai penutup dan juga pembersih. "Tidak ada jalan kembali, Nduk," ucap Mbok Sri sebelum berlalu. "Tapi kau masih bisa hidup dengan segala sisa yang kau punya." Malam-malam berikutnya pun, Naraya tidur tanpa gangguan. Dia memeluk keheningan, bukan lagi karena ketakutan, tapi karena penerimaan. Dia telah membayar lunas harga dari sebuah dendam yang telah dia tuntaskan.
dan Gunung Kemukus kembali menjadi bisu. Tamat, cerita pun selesai. Dan begitulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan semoga kalian suka dengan cerita ini. Dan Mang Ripan harap kalian tinggalkan jejak di kolom komentar. Boleh sapa Mang Ripan dan akan Mang Ripan sapa kembali. Sekian dulu dari Mang Ripan. Dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.